Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang penuntut ilmu dan Ana ingin menikah. Kok pada curhat ke saya? Tapi orang tua tidak mengizinkan dengan alasan akan mengganggu kelancaran menuntut ilmu. Bagaimana kami para penuntut ilmu menjelaskan ke orang tua? Barakallahu fikum. Enggak semua orang diterapkan hukum yang sama. Ada yang direkomendasikan menggabungkan antara belajar dan menikah, ada yang nggak bisa. Balil insanu ala nafsihi basirah. Seorang itu lebih tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, antum paling tahu tentang orang tua antum. Antum paling tahu tentang orang tua antum. Gimana cara melobi mereka? Intinya gini, yang pertama kita harus jujur. Intas dukilah yasduka. Jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Yang kedua, nasihat orang tua dalam masalah pernikahan tidak boleh kita gampang menolaknya, sebagaimana kita juga tidak 100% menerimanya secara mutlak. Kenapa demikian? Karena kita butuh nasihat dari orang tua loh sebelum menikah. Itu penting banget. Apalagi kalau orang tua kita objektif. Selama ini kalau kasih nasihat tajam dan tepat. Itu kalau bisa benar-benar dipertimbangkan. Artinya ketika orang tua kita nggak setuju, itu jangan langsung ditolak. Apalagi selama ini track recordnya orang tua kita dalam tepat, jitu dalam kasih nasihat. Kita butuh sekali lagi salah satu nasihat sebelum menikah itu minta masukan dari orang-orang yang kita percaya. Apalagi ikhwah dan akhwat, apalagi kalau kita merasa kita udah ada perasaan sama dia. Itu benar-benar kita butuh second opinion. Kenapa? Karena kata para ulama, kata Syekhul Islam misalnya, al-hubbu yu'mi, cinta itu membutakan. Jadi hukum asalnya orang yang mau nikah dan udah punya calon dan dia suka, hukum asalnya kurang objektif. Dan itu antum harus patrikan ke diri antum. Saya kurang objektif. Dan itu bagus. Sehingga antum akan nanya ke yang lain, bukan ngotot. Itulah enaknya kenapa dalam Islam itu tidak ada hubungan pranikah yang dalam, tidak ada hubungan pranikah yang dalam, tidak ada pacaran. Di antara hikmahnya agar hati itu tidak berlabuh sebelum waktunya. Karena kalau hati sudah suka, kita nggak objektif. Kita cenderung subjektif dan terbawa perasaan. Dan itu bahaya. Karena pernikahan keputusan besar. Kalau antum beli sendal jepit, nggak objektif, nggak ada masalah. Nggak ada masalah tuh. Antum bawa 10 teman antum, semua bilang nih sendal jelek. Antum kan udah demen, nggak nih bagus nih. Bagus. Saking udah cinta matinya sama tuh sendal. Pas pulang jelek. Putus. Udah tinggal buang. Besok beli lagi, selesai masalah. Itu sendal jepit. Ini nikah. Kalau nggak objektif fatal. Makanya, dan sekali lagi tidak ada secara umum, saya nggak bicara secara mutlak, tapi secara umum tidak ada pihak yang lebih tulus kepada kita, yang lebih tahu tentang diri kita daripada orang tua kita. Nah kalau perangkat ini ada pada orang tua antum, benar-benar pertimbangkan. Tapi kalau antum sudah objektif dan secara objektif orang tua antum kayaknya kurang tepat kasih nasihat, maka next berikutnya lobby. Discuss. Selama yang orang tua kita masih manusia, dinamis hadirin. Dinamis. Orang tua antum masih manusia enggak? Masih. Kok bingung mikirnya? Masih. Jadi dinamis. Jadi kalau bilang, mama nggak setuju,
itu bukan kiamat. Antum mau bilang, antum pijitin kayak, kasih hadiah kayak, antum berangkatin umroh, iya. Beliin tas buat mama antum. Udah, ibu-ibu kan dikasih tas sudah seneng, udah sami'na wa ta'na. Misalnya. Artinya cari hati ibu lah. Udah nggak bisa kabur dari rumah. Terus pas akhir bulan minta uang jajan lagi, gimana? Jadi sekali lagi, lobby. Gini aja, betapa banyak di antara kita yang 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, setahun yang lalu benci sama dakwah, benci udah. Tapi sekarang duduk di kajian. Benci sama Islam, tapi sekarang senang. Gak suka sama Nabi Muhammad SAW, tapi sekarang simpatik. Manusia itu berubah-berubah. Jadi itu gak deadlock, coba lobby dulu gitu. Ini masalah kita, lobbynya kurang. Allah Ta'ala bisa. Terus doa sama Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana hukum men-share video kajian tapi kita belum punya ilmu yang banyak? Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Bukan syarat men-share kajian dari handphone atau dari gadget kita harus punya ilmu yang banyak. Syaratnya ada yang menjadi syarat kita tahu kaedah menyebarkan ilmu. Karena nggak semua itu disampaikan, nggak semua disebarkan. Ali bin Abi Thalib dalam hadis Bukhari, ini hadis Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, khatibun nas ala hasabi uqulihim atuhibbu an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Berkomunikasi dengan manusia sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan akal mereka. Apakah kamu senang gara-gara kamu salah share, gara-gara kamu salah ngomong, Allah dan Rasulnya didustakan sama dia. Jadi kita nggak harus punya ilmu yang banyak untuk men-share, tapi pastikan kontennya dan cara penyampaian ustadz tersebut cocok sama orang yang ingin kita kasih. Karena setiap ustadz punya karakter masing-masing, punya nilai plus masing-masing. Dan ada yang cocok dengan Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D. Nah kira-kira nih, misal kita mau share ke adik kita cocok nggak sama tipikal yang gaya penyampainya seperti ini? Terus kontennya bagaimana? Sudah pas atau belum? Itu mungkin Allah Ta'ala misal. Lalu doa penting.